Hai guys, apa kabar? Selamat datang di podcast BNN Kabupaten Balangan. Kali ini bersama saya Erma Putri, staf dari BNN Kabupaten Balangan. Tapi jangan lupa sebelumnya bisa subscribe dulu channel YouTube BNN Kabupaten Balangan dan follow Instagram @info_bnnk Balangan. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai podcast BNN Kabupaten Balangan bersama Bapak Kepala BNN Kabupaten Balangan, Bapak Katamsi Satretna Setiawan SHMTH. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan baik, Bu Erma, Mbak Erma ya, Ya, Pak Mbak. Erma Pak, Ibu Erma jangan. Baik Pak, kali ini kita ingin ngobrol bersama Bapak berkenaan dengan podcast BNN Kabupaten Iya, Balangan. Boleh bertanya Bapak mengenai latar belakang BNN Kabupaten Balangan membentuk podcast ini? iya, terima kasih. Jadi yang melatar belakangi mengapa BNK Balangan membuat podcast ini, ya tentunya kita melihat bahwa era saat ini kita harus melek terhadap kemajuan teknologi, ya dengan IT bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi tentunya untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau BNK Balangan memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk podcast ini untuk bisa melaksanakan tugas pokok BNK Balangan. Ya, seperti diketahui bahwa BNNK Balangan itu dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya eh, membina atau wilayah tugasnya hanya Kabupaten Balangan saja, tidak, tetapi Siap. juga wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Barabai karena di sana belum ada BNNK-nya, sehingga itu pun menjadi wilayah tugas bagi BNK Balangan dengan jumlah personil yang masih sedikit, ya jauh dari mencukupi, Siap. karena personil kami di BNN Kabalangan itu baru 20 orang, ya. Sedikit sekali ya Pak Ya, untuk sedikit mencakup sekali, 2 20 kabupaten. orang, 20 orang. Itu ada dari kepolisiannya ada 2 orang, kemudian organiknya ada 4 orang, sisanya dari tenaga kerja kontrak. Jadi bagaimana dengan jumlah sumber daya manusia yang memang sangat kurang, tapi kita harus bisa menyebarkan informasi-informasi terkait dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Siap. kedua wilayah baik Siap. Balangan maupun Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Maka kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, ya. Kita manfaatkan seperti saat ini kita mencoba membuat podcast Siap. BNK Balangan, dan tenaga operatornya pun ya anggota-anggota kita yang memang punya punya potensi untuk itu. Oke. Ya, itu Mbak Erma. Ya, siap Bapak. Berarti dengan adanya podcast ini sangat memfasilitasi kita Pak ya, BNN Ya, Kabupaten Balangan untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan-kegiatan yang ada di BNN Kabupaten Balangan. ya, Mm-mm. ya, tentunya begitu ya Siap. dengan podcast ini. Mm-mm. Ya memang kita pahami bahwa masih ada beberapa daerah ya mungkin di Kabupaten Balangan dan Ya, juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum terjangkau oleh sinyal, ya memang artinya itu belum belum bisa tersentuh secara luas. Tapi setidak-tidaknya dengan Bapak. podcast ini Mm. bisa bisa menjangkau daerah-daerah yang memang sudah bisa difasilitasi oleh sinyal handphone begitu ya. Yap. Ya, bisa kita membantu untuk menyebarkan banyak program-program Ya. di BNK Balangan yang sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat. Nah, Iya Pak. banyak sekali Mm-mm. ya, terutama seperti sekarang rehabilitasi. Siap. Ya, contohnya gitu rehabilitasi. Mm. Masih banyak masyarakat yang takut ya untuk datang rehabilitasi, katanya kalau misalnya, maksud saya masyarakat yang memang notabene penyalahguna narkoba kan begitu. Ya, benar. Padahal sebetulnya mereka harus datang ke kita untuk Iya. rehabilitasi dan itu Mm. gratis. Sangat Itu rehabilitasi ya gratis contohnya betul. seperti itu. Jadi memang sangat bermanfaat sekali podcast ini. Iya. Untuk penyebaran informasi Ya, tentunya Pak ya. ya, Oke. menyebar informasi. Ya Pak. Selanjutnya Pak, kan ini latar belakang kita membuat podcast ini adalah hal itu. Kemudian untuk sasarannya itu sendiri Pak, kita merambah kemana saja? Ya, Mm-mm. tadi mungkin sudah saya jelaskan juga ya Siap. untuk sasarannya. Ya harapannya memang seluruh lapisan masyarakat, ya. Seluruh lapisan masyarakat. Sekarang itu kan kalau kita bicara tentang era kemajuan teknologi ini, orang sudah menggunakan handphone minimal Android ya sampai Siap, ke betul. desa-desa sampai kemana-mana. Mereka ya harapannya jangan hanya menggunakan itu untuk hal-hal yang
kurang bermanfaat ya, tetapi juga banyak sekali hal yang bermanfaat bisa kita manfaatkan melalui kemajuan teknologi itu. Ya sasarannya itu tadi masyarakat ya, dan tujuannya bagaimana informasi-informasi seputar BNNK baik organisasinya, kemudian kinerjanya, tugas pokoknya, terlebih lagi bagaimana masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ya. Sampai bisa mewujudkan visi daripada BNK Balangan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Balangan yang terbebas dari ancaman bahaya narkoba, termasuk sampai ke wilayah Hulu Sungai Tengah. Ya. Iya. Izin Pak, kalau misalnya sasarannya seperti itu kan otomatis kepada masyarakat yang mengetahui tentang teknologi. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengetahui untuk teknologi tersebut atau bisa men-share YouTube? Apa yang bisa dilakukan oleh BNN Kabupaten Balangan untuk hal itu, Pak? Iya, podcast ini dibentuk sebagai upaya, ya, sebagai upaya karena memang kami menyadari bahwa banyak keterbatasan yang masih kami miliki, ya kan. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin belum memiliki fasilitas atau sarana itu, ya tentunya kita akan melakukan aktivitas atau upaya-upaya bukan melalui seperti ini, ya kan. Kita ada beberapa terobosan, ya misalnya kita punya terobosan yang sering kita lakukan itu ada penyiaran keliling menggunakan mobil operasional BNN. Kemudian yang sekarang mulai kita jalankan itu kita mempunyai program layanan SKHPN, ya, penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba keliling. Pak, ya? Ya, keliling mobil. Jadi untuk sementara masih 2 kecamatan kita coba kita uji coba di 2 kecamatan Lampihung dan Kecamatan Batu Mandi. Ada 2 kecamatan. Ya, jadi kami menugaskan ada 3 personilnya yang mengawaki setiap hari Selasa dan hari Kamis, di mana nanti kita sudah berkoordinasi dengan camat setempat, di mana nanti di tempat-tempat yang sudah disepakati, nanti mobil itu standby sekitar 2 atau sampai 3 jam, masyarakat setempat bisa yang mau membuat layanan SKHPN bisa datang langsung ke sana, ya bisa langsung datang ke sana. Jadi tidak perlu datang ke kantor BNK Balangan. Dan juga di sana ada pojok konseling ya, pojok konseling, baik pojok konseling rehabilitasi atau mungkin kalau ada masyarakat memberikan informasi atau sebaliknya meminta informasi dari kita. Itu upaya-upaya bagaimana kita mau atau bisa menyentuh masyarakat, ya bisa menyentuh masyarakat, tidak melewati yang podcast seperti begini. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Bapak. Sangat berat Pak ya, memang kerja dari BNN Kabupaten Balangan dengan personil yang sedikit, tapi mencakup 2 kabupaten yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Begitu juga rekan-rekan dari BNN Kabupaten Balangan. Amin. Diberkati kesehatan dan selalu kebahagiaan. Begini Pak, untuk hal-hal misalnya seperti podcast, YouTube, Instagram ini kan sangat digandrungi oleh kaum milenial. Mungkin harapan Bapak terhadap kaum milenial terhadap podcast yang diberikan oleh atau dibuat oleh BNN Kabupaten Balangan itu sendiri seperti apa? Iya, memang benar ya kalau saat ini kaum milenial ya, kelompok milenial, mereka ada komunitas-komunitas dan mereka sedang menggandrungi medsos lah ya, dunia medsos, ada mungkin YouTube, Instagram, Facebook dan macam-macam ya. Dan mereka punya potensi yang luar biasa dengan memanfaatkan medsos itu. Ya, saya sebagai kepala BNN Balangan tentunya sangat mengharapkan bisa menggandeng mereka, ya, bisa menggandeng kaum milenial itu, ya, dan memanfaatkan mereka punya kemampuan, punya potensi, dan harapannya melalui mereka juga bisa membantu menyebarkan informasi, ya, informasi program-program P4GN yang ada di BNNK Balangan, termasuk pembentukan podcast ini. Harapannya melalui teman-teman di kelompok-kelompok milenial itu bisa membantu men-sharekan, bisa membantu juga memberikan saran masukan untuk kemajuan podcast ini seperti apa. Ini kan podcast ini kan baru pertama. Ya. Baru pertama Pak. Jadi podcast ini baru pertama.
Jadi kadang-kadang Mbak Irma juga masih Iya salah-salah Bapak gitu ya. lagi belajar-belajar, Iya kan? kadang gugup-gugup Iya gitu ya, kan Pak, gitu. iya. Apalagi menghadapi Bapak bawa kepala, kepala gitu. siap. Aduh, ya. Jadi karena ini masih perdana ya kan, masih perdana, harapannya apa namanya, kami menerima atau mendapatkan masukan-masukan dari Siap, rekan-rekan dari milenial atau dari pihak-pihak manapun ya, siap. sehingga ke depan support kepada BNNK Balangan ya terhadap kelancaran podcast ini bisa semakin baik dan bisa semakin dirasakan oleh masyarakat. Karena rencana kami podcast ini akan beroperasi ya seminggu bisa 2 atau 3 kali lah ya, 2 sampai dua 3 kali Pak ya ya, antara per 2 sampai 3 kali. Dan kita juga ke depan akan merangkul rekan-rekan stakeholder yang ada di Kabupaten Balangan dan juga ya siapa saja yang berpotensi yang menjadi narasumber mendukung program-program di BNN Kabupaten Balangan gitu. Mungkin dari teman-teman kaum milenial kalau memang ingin jadi narasumber di sini boleh Pak? Oh silakan, ya silakan. Iya. Saya sangat mengharapkan itu, Iya. ya sangat mengharapkan dari apa teman-teman milenial ya mau jadi narasumber gitu. Oh silakan, silakan. Siap, Pak. Kita terbuka ya, sangat terbuka buat mereka. Bapak, Gitu. mungkin di situ bincang-bincang kita Pak tentang Ya, podcast BNN Kabupaten Balangan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga podcast kita ini ke depannya berjalan terus amin. dan dapat memberikan manfaat Ya, untuk masyarakat Kabupaten ya. Balangan. Hmm. Kemudian masyarakat kita pun mendapatkan informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di BNN Kabupaten Balangan. Dan saya terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Dan salam sehat buat Bapak. Salam sehat kembali Mbak Irma.